Bang, kemarin sempat tiktokan sama Aziza Salsa juga nih bang. Kan Siapa? katanya Aziza Salsa yang anaknya dari Andre Sadi bang. Kan abang kemarin sempat tiktokan juga. Terus secara kan dia lagi disangkutin sama kasus perselingkuhan, katanya dugaan perselingkuhan gitu bang. Gimana bang, mungkin dari istrinya bang? Ya aku no komen karena itu kan dulu pernah ketemu di Bali, baik secara kebetulan, ya. Dan kita tiktokan karena ya namanya semua cewek kan pasti minta tiktokan sama hotman yang sangat ngetok begitu gitu. Iya. Tapi gimana bang menanggapi soal? Nggak bisa gua komentar mengenai yang belakangan ini karena gua nggak tahu. Yang jelas waktu saya ketemu dia orang baik. Itu yang saya tahu dan cantik. Cantik dan seksi. Lu pun akan terbelingkat kalau lihat dia. Supportnya aja mungkin bang. Ya semoga dia kuat hadapi semuanya. Dari sahabat Hotman Paris. Yang dirugikan itu kan jelas diatur ya, ada sudah diatur dalam undang-undang kitab undang-undang pidana, dia bisa melaporkan kepada polisi. Saya rasa itu sudah dilakukan ya terhadap akun-akun yang menyebarkan berita bohong ya, terus juga menyebarkan hate speech ya. Itu saya kira yang dirugikan sudah mulai membuat laporan ke polisi. Dasarnya di sini memang ada permainan hati, permainan emosi. Ya kita biasa melihat itu sebagai suatu bentuk perselingkuhan lah ya. Dan hal ini memang kalau yang saya lihat itu dari kedua belah pihak sih ya. Karena ada ketidakpuasan tersendiri di dalam hubungan rumah tangganya mereka. Tapi di sini justru yang saya lihat yang lebih bisa memainkan atau main cantik ya ibaratnya ya, menurut saya itu justru dari pihak ini tanpa mendiskreditkan siapapun, dari pihak prianya, dari pihak lelakinya. Kenapa? Karena saya lihat di sini logika masih bermain, sehingga ya ini cobaan lah ya untuk rumah tangga mereka. Tapi dari apa yang sudah terjadi, yang saya lihat bahwa keadaan ini masih bisa untuk disembuhkan kembali. Karena gimana pun juga dari yang saya lihat bahwa selama masih ada usaha dari kedua belah pihak untuk mempertahankan hubungannya ini dan rumah tangganya, ya maka akan tetap baik-baik aja, walaupun memang ada beberapa hal yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian lebih ya, perhatian khusus ya. Mari kita doakan supaya mereka bisa lebih saling mengerti satu sama lain dan juga lebih bisa baik lagi sih ya. Apapun yang terjadi di luar sana ya sebaiknya sih tidak usah terlalu digembar-gemborkan lah, karena gimana pun juga mereka punya privasi masing-masing. Saya berpikir apakah harus dipilih atau tidak, karena di Liga Korea punya dia tidak masuk sama sekali ke daftar nama. Jadi memang dipertimbangkan masalah itu, tapi bosan akhirnya memilih Aran membawa timnas. Dan setelah itu ya baru kejadian ada masalah seperti itu. Dan memang Arhan ini ya pemain yang sangat baik dan kerja keras. Jadi kita pun nggak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini. Jadi kita harus tetap bawa ke timnas dan kita harus kontrol dia. Memang kita tidak bisa jamin dia pasti bakal bermain di pertandingan berikutnya. Tapi ya kita tetap harus bisa bawa dia biar kehilangan pemain. Nggak mau komentar, doakan yang terbaik aja gitu, semoga semuanya baik-baik aja. Karena kita nggak tahu kebenarannya, jadi kita juga tidak berani berkomentar ya. Maka doa aku aja semoga semuanya baik-baik aja gitu. Saya rasa enggak sih di sini ya, karena memang di sini murni masalah hati, dan ini permasalahannya menurut saya menurut saya pribadi ya, daripada ngurusin mereka berdua ini gimana, maksudnya apakah ini akan jadi masalahnya, akan jadi runyam atau gimana, yang kalau saya pribadi sih melihat ini masih ada jalan keluarnya lah, nggak sampai pisah atau gimana. Justru yang saya lebih tekankan kepada si penyebar video ini, yang saya lihat di sini dia menyebarkan memang tidak bertanggung jawab ya, karena efeknya bisa sampai segininya. Dan menurut saya justru dari segi marketing ini bukan suatu marketing yang bagus, justru ini menjadi suatu black campaign.
Jadi menurut saya itu tidak ada hubungannya dengan produk dari Rachel, tapi ini lebih ke arah awalnya iseng tanpa maksud apapun, tapi malah jadi viral dan merugikan banyak pihak. Justru saya lebih mengecam si penyebar videonya itu, karena seharusnya apapun yang disebarluaskan di media sosial, terutama ya di media sosial, itu perlu dipertanggungjawabkan, termasuk dari kelakuannya itu. Sekarang kalau saya jadi mereka ya yang dirugikan di sini, walaupun memang perbuatannya bisa dinilai secara norma itu tidak benar, saya akan ngejar dia sih. Aziza Salsa gugat cerai Pratama Arhan, ini kata Pengadilan Agama Tiga Raksa. Isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Aziza Salsa dikabarkan membawa dampak pada bahtera rumah tangganya bersama pemain sepak bola Pratama Arhan. Benarkah Aziza Salsa menggugat cerai Pratama Arhan? Pengadilan Agama Tiga Raksa buka suara perihal kabar tersebut. Kami memastikan bahwa kediaman dari saudari Aziza Salsa masuk dalam wilayah Tangerang Selatan. Maka dari itu secara otomatis gugatan perceraian masuk ke dalam wilayah Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Ucap PLH Pantera PA Tiga Raksa Naili Ifada, dikutip dari channel YouTube Wilayah Pengadilan Agama Tiga Raksa, karena wilayah PA Tiga Raksa ada dua, yaitu di Kabupaten dan Tangerang Selatan. Jelasnya lagi, Naili menyebut gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat yaitu atas nama Nurul Aziza Rosiade atau dikenal dengan nama Aziza Salsa di PA Tiga Raksa telah diperiksa oleh pihaknya secara online maupun mendaftarkan secara langsung ke kantornya. Kami sudah melakukan pemeriksaan ke bagian pendaftaran baik secara langsung maupun secara online atau sistem e-court, ungkapnya. Namun setelah kami memastikan, maka sampai saat ini belum ada pendaftaran gugatan perceraian baik atas nama Pratama Arhan maupun dari istrinya, tegasnya. Menurutnya apabila gugatan perceraian yang diajukan dari pihak laki-laki, maka gugatan perceraian tersebut cerai talak. Kalau cerai talak itu berarti dari pihak laki-laki, dalam hal ini adalah Pratama Arhan yang mengajukan. Tetapi kalau cerai gugat itu dilakukan pihak perempuan, lanjutnya. Kalau dalam gugatan harus dicantumkan nama asli dan bisa dilakukan melalui kuasa hukum yang sudah ditunjuk, tandasnya. Sebelumnya berembus kabar Aziza Salsa bakal menggugat cerai suaminya Pratama Arhan. Kabar itu beredar melalui hasil screenshot yang beredar di media sosial. Salim selingkuh sama Zize. Sekarang Zize lagi mengurus cerai. Rachel mengetahui saat di wedding orang gede banget. Ada Dian Sastro gitu, dikelilingi banyak banget orang pas tahu Salim selingkuhnya sama Zize, tulis isi percakapan tersebut.